Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Kita awali dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan barokah wasilah Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu. Dan kita berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan siang ini, tentunya kita berharap semoga bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Dan juga buat kantor ini semoga dengan wasilah Fatihah Allah berkahi, Allah ridhoi. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita terbatas waktu. Jika ada yang catat, silakan. Handphone dan sejenisnya kita sesuaikan ya. Rahmatullah. Rahmatullah. Di terjemahannya adalah rahmatnya Allah. Rahmat itu berarti adalah kasih sayang. Karena setelah kata rahmat ada Allah, berarti kasih sayangnya Allah. Maka ada laki-laki namanya Rahmat, dan kalau wanitanya namanya adalah Rahmah. Maka jika ada kerabat namanya Rahmat dan namanya Rahmah, harapan orang tuanya biar dalam kesehariannya selalu menebarkan apa? Kasih sayang. Bapak semuanya ikuti saya yuk. Kita baca satu hadis. Angkat suaranya. Sahih Bukhari Muslim. Bareng-bareng ya. Qala Rasulullah. Yuk sama-sama ya. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah memiliki rahmat, jumlahnya ada 100. Sama-sama ya, kita hafalkan. Rahmat yang Allah punya, yang Allah miliki, jumlahnya berapa tadi? 100. Ke tangan saya ya. 100. Fa'anzala rahmatan wahidah. Wahidah itu berapa? 1. Wahid. Karena rahmat maka wahidah. Dari 100 rahmat, Allah turunkan ke dunia itu 1 rahmat. Jadi kalau ada yang tanya, berapakah kasih sayang yang Allah turunkan ke muka bumi? Jawabannya berapa tadi? 1. 1 rahmat sudah mencukupi semua makhluk sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Dalam hadis, 1 rahmat dibagi menjadi 4. 1 rahmat Allah, 1 kasih sayang Allah dibagi Allah kepada berapa tadi? 4. Tolong dihafalkan ya.
bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawan. Berapa tadi ini? 4. Satu rahmat turun ke dunia, satu ini dibagi berapa Bapak? 4. Jin, manusia, binatang, binatang buas. Sama-sama yuk. Ya Allah, mudahkan jamaah yang depan saya untuk menjawab dan menghafalnya ya Allah. Saya dulu ya. Jin, manusia, binatang, binatang buas. Sama-sama. Manusia, binatang, binatang buas. Tadi di hadis disebutkan manusia atau jin duluan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan siapa dulu? Jin dan siapa? Manusia, kecuali untuk ibadah. Kalau ada yang tanya, lebih dulu mana? Diciptakan manusia atau jin? Jawabannya adalah jin. Makanya di hadis tadi disebutkan bukan manusia duluan, tapi siapa tadi? Jin. Tapi kalau ada yang tanya, lebih mulia mana? Manusia atau jin? Jangan ragu, lebih mulia mana? Tapi ada nggak manusia yang minta tolong sama jin? Walaqad karramna bani adama. Ciptaan Allah ada 6. Manusia, malaikat, jin. Ulangi deh. Binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari. Binatang, tumbuh-tumbuhan, bidadari. Dari 6 ciptaan Allah, yang paling mulia adalah siapa tadi? Manusia. Tapi kenapa di hadis tadi yang disebutkan adalah jin dulu baru manusia? Karena yang tercipta duluan bukanlah manusia, tapi apa tadi? Jin. Maka kalau ada yang tanya, apakah sesama jin punya kasih sayang? Ya Allah, mudahkan ya Allah jamaah menjawabnya ya Allah. Satu rahmat turun berapa tadi itu? Ini mikrofonnya sedikit mengecil, tolong dinormalkan kayak awal tadi aja ya. Satu rahmat turun ke 4. Di antara kasih sayang yang Allah berikan kepada siapa duluan? Jin. Berarti kalau begitu sesama jin ada kasih sayang enggak? Jangan ragu, ada enggak? Suratnya 18, ayatnya 50. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Sesungguhnya iblis itu adalah golongan jin. Iblis dulunya adalah namanya Azazir. Karena enggak mau sujud kepada manusia, karena enggak mau sujud kepada Nabi, maka namanya dilaknat, dirubah jadi iblis. Iblis itu artinya dalam bahasa Arab qata'un, terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau ada yang tanya, iblis itu golongan yang benar berangkat umroh dia ya Allah, berangkat haji ya Allah. Jangan ragu Pak, satu rahmat pertama dibagi kepada jin. Maka dalam diri jin ada kasih sayang enggak? Ada. Tadi iblis. Iblis dalam surat Kahfi yang barusan kita baca adalah termasuk golongan apa tadi? Jin. Maka dari situ kita bisa pahami iblis artinya terputus dari kasih sayang. Maka
sesama jin punya kasih sayang kecuali iblis. Maka kalau ada manusia yang hatinya tidak ada jiwa empati, kalau manusia enggak di hatinya enggak ada kasih sayang, saya khawatir dalam hati atau dirinya ada sifat. Enggak, ngomongnya jangan ke saya banget iblisnya. Ya Allah, semoga yang di hadapan saya ada kasih sayang ya Allah. Aminkan. Tadi yang kedua selain kepada jin, kepada siapa? Manusia. Tolong jawab Pak. Angkat suaranya. Bapak sama saya jujur, nggak apa-apa. Sayang atau tidak? Ya Allah. Ada nggak sama-sama laki saling sayang? Ada nggak? Di mana barusan? Maka bapak barusan ada yang mengatakan sayang. Berarti kalau begitu dalam dirinya ada apa tadi? Rahmat. Jin, manusia, yang ketiga siapa tadi? Binatang. Apakah dalam dirinya binatang ada kasih sayang? Jawabannya ada. Dan yang keempat, ketika kita melihat animal planet yang ada di Afrika sana, binatang buas, lion, singa punya kasih sayang kepada anaknya, maka itu karena apa tadi itu? Rahmat. Maka kalau begitu apabila manusia enggak punya kasih sayang, bukan hanya dalam dirinya khawatir ada sifat iblis, bisa jadi dalam dirinya lebih hina ketimbang singa. Bukan, maksud saya ketimbang binatang gitu aja ya. Kalau ada manusia nggak punya rasa kasih sayang, saya khawatir dalam dirinya ada sifat iblis, berarti dia bisa jadi na'udzubillah lebih hina, lebih rendah ketimbang binatang. Semoga kita semuanya punya kasih sayang. Aminkan. Tadi yang disimpan, tadi yang berapa jumlah kasih sayang Allah? 1. Jumlah kasih sayang Allah sama-sama dong, hafalkan. Berapa tadi? 100. Yang turun 1. Maka sisanya berapa? Maka Rasul mengatakan waddakhara indahu tis'ata wa tis'ina rahmah. Maka sisanya dari 100 yang turun 1, sisanya Allah simpan untuk penghuni surga. Sebanyak berapa tadi itu? Maka kalau ada yang tanya, lebih banyak mana? Rahmat yang turun atau yang disimpan? Yang disimpan. Berarti kasih sayang yang dimiliki penghuni surga itu lebih besar ketimbang kasih sayang yang dimiliki oleh manusia di mana? Jadi kalau ada yang tanya, mana yang lebih besar kasih sayangnya? Penghuni surga atau penghuni dunia? Maka Quran surat 15 Al-Hijr ayatnya 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Maka Allah cabut sifat dengki, marah, dendam. Ulangi lagi. Dengki, marah, dendam. Ikhwanan, mereka penghuni surga saling bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, duduknya di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas, saling berhadap-hadapan. Jadi kalau ada yang tanya, apakah di surga ada rasa marah? Tidak. Apakah di surga ada dendam? Tidak. Apakah di surga ada cemburu? Enggak, jangan ragu. Apakah di surga ada cemburu? Berapa bidadari Bapak nanti insya Allah di surga? Sama-sama. Ikuti saya. Qala Rasulullah. Yuk. Pak, sama-sama. Lahu zaujatani. Penghuni surga bidadarinya sebanyak. Maka ketika Bapak semuanya insya Allah masuk surga. Aminkan Pak.
Maka bapak ditemani bidadari sebanyak 2, apakah istri bapak cemburu? Jawab dong. Bapak ditemani bidadari sebanyak 2, apakah istri bapak cemburu? Karena sifat cemburu sudah. Tapi kalau umpama sekarang bapak ditemani sama wanita cantik dan jelita di sebelah kanan dan kiri bapak di dunia, apakah istri cemburu? Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak. Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Berarti kalau begitu rasa cemburu di hari kiamat di surga sudah tidak ada. Maka kalau ada penghuni dunia, kalau ada teman kita, kerabat kita, orangnya enggak marah, orangnya enggak emosian, orangnya baik, maka bisa jadi dengan izin Allah dialah penghuni surga yang hidup di dunia. Ada enggak di tengah-tengah kita orangnya baik, lembut, enggak marahan? Ada apa tidak? Maka insya Allah dialah penghuni surga yang tinggal di mana tadi? Di dunia. Berarti kalau begitu rahmat yang Allah simpan sebanyak 99 dan itu adalah penghuni surga. Berapa tadi bidadari bapak? Berapa tadi? Semoga yang di hadapan saya punya bidadari lebih dari 2. Amin kan? Bapak pilih mana? Istri? Tolong jawab Pak. Nggak ada istri nih. Pilih mana? Istri atau bidadari? Ya Allah. Ada nggak suami takut sama istrinya? Pilih mana Pak? Istri atau bidadari? Jawabannya? Ya Allah, dia setengah-setengah ya Allah. Semoga yang jawab benar berangkat umroh dan berangkat haji ya Allah. Ada nggak manusia yang memiliki bidadari lebih dari 2? Maka ada manusia yang meninggal dunianya, matinya mati syahid. Tolong ke tangan saya dulu. Handphonenya tidak dilihat. Ke tangan saya dulu. Fi sabilillah, perang sesuai arahan tangan saya. Sama-sama. Jangan ngegas, biasa aja. Maka orang yang mati syahid ada 2, jangan ragu yuk. Orang mati syahid ada yang pertama syahid karena di jalan Allah, dan yang kedua orang mati syahid karena. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya, janganlah kalian mengatakan mati syahid hanya karena perang. Mati syahid karena perang sedikit umatku. Maka orang yang mati syahidnya juga masuk kategori syahid. Bedanya kalau mati syahid karena kenapa nih? Jenazahnya enggak dikubur. Astagfirullah ya Allah, yang bilang enggak dikubur semoga uang gajinya nambah ya Allah, tambah rezekinya ya Allah. Yang namanya jenazah itu tadi enggak diapakan? Kalau matinya dimandikan apa enggak? Enggak, jangan ragu, dimandikan enggak? Siapa dia yang meninggal dunia mati syahid karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ulangi saya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, dari kantornya untuk menuju bilang Pak, menuntut ilmu agama. Sama-sama. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kantornya, dari tempat kediamannya, menuju menuntut
ilmu agama, maka dia berada di jalan Allah. Dan jika ada yang meninggal di antara kita sekarang, insya Allah meninggalnya matinya mati syahid. Kok nggak ada yang amin sih? Pilih mana? Meninggal sekarang syahid atau entar-entaran nggak jelas surga atau neraka? Pilihnya gimana Pak, ulangin? Apa tadi? Dia pengennya meninggalnya entar. Ya Allah, semoga, siapa namanya Pak? Semoga Pak Adi meninggalnya syahid ya Allah. Tapi enggak sekarang, entar-entaran. Bisa dipahami ya semuanya ya. Nah, ketika orang meninggal dunia, matinya mati karena, saya tanya, dimandikan enggak? Jangan ragu, dimandikan enggak? Tapi di sisi Allah termasuk kategori meninggalnya matinya mati. Apa keutamaan orang yang mati syahid? Tadi berapa bidadarinya? Enggak, yang tadi di awal 2. Tapi kalau Pak Adi meninggalnya, ya kapan nih, kapan? Berapa bidadarinya? Rasul mengatakan isnataini wa sab'ina zaujah. Maka bidadarinya khusus untuk mereka yang mati syahid, bidadarinya Allah berikan dalam hadis rawahu Imam At-Tirmidzi 72 bidadari surga. Maka Pak Adi bidadarinya 72. Masya Allah. Masya Allah. Kok Bapak nggak bilang Masya Allah? Masya Allah. Berapa bidadarinya tadi itu? 72. Dah, kembali lagi. Berarti kalau begitu, rahmat yang Allah apa tadi itu? Miliki, jumlahnya ada 100, dan yang turun ke muka bumi hanya 1 pun dibagi kepada 4, dan sisanya untuk penghuni surga yang jumlahnya ada berapa tadi? Maka di surga tidak ada marah, tidak ada dendam, karena jumlah rahmat yang Allah punya sebanyak 99. Tapi di dunia ada marah apa tidak? Jangan ragu, di dunia ada marah apa tidak? Enggak, ada marah di dunia, tapi kalau di surga tidak ada marah. Ustadz, iya. Apa amalan biar kita mendapatkan rahmat? Sama-sama yuk. Apa amalan biar kita mendapatkan apa tadi? Rahmat. Tutup tausiahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di satu halaqah. Kemudian Rasul mengatakan, Inni ra'aitu rahmata tanzilu alaikum. Sesungguhnya aku melihat rahmat Allah turun di tengah-tengah kalian. Berarti kalau begitu, amalan yang mendatangkan rahmat, sering-seringlah hadir ke majlis. Maka saya yakin yang hadir di tengah-tengah saya adalah manusia-manusia yang memiliki kasih sayang. Jadi kalau ada yang tanya apa amalan yang mendapatkan kasih sayang, jawabnya sering hadirlah di apa ini, di apa nih? Halaqah. Tutup. Bapak, tadi dari ruangan kantor ke sini kaki Bapak injak tanah enggak? Iya. Sepatu Bapak tadi injak tanah. Bapak ngambang dari kantor ke sini, nginjek tanah kan? Coba lihat sini yuk. Ini kaki, ini aspal. Tolong lihat ke saya. Apa ini tadi? Ini apa nih? Ini kaki. Ini apa? Aspal. Tolong lihat ke saya. Kita nginjak langsung melangkah. Maka ini ada apa? Bekas. Suratnya 36
Yasin ayatnya 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ulangi saya Pak, bareng-bareng. Wa atharahum. Sama-sama ke saya dulu. Wa atharahum. Maka setiap langkah, setiap aspal, tanah, lantai yang kita udah injak, melangkah ke tempat berikutnya, maka ini ada bekas atau saksi. Maka di hari kiamat itu akan jadi saksi dan penolong kita. Maka kalau begitu, saya di sini, Pak Adi di sana, jamaah di sini, nginjak atau duduk di lantai masjid ini, insya Allah lantai ini di hari kiamat akan menjadi saksi. Maka yang duduknya sekarang sambil nyender, saksinya 2. Lantai sama senderan. Dan pas saya lihat sekarang di depan ternyata turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Tutup terakhir. Sama-sama ya. Ikuti saya. Hadisnya rawahu Imam Ahmad. Bareng-bareng. Qala Rasulullah. Yuk. Sama-sama Pak. Manir tabarak qadamahu fi sabilillah. Barang siapa yang kakinya melangkah menuju di jalan Allah. Sama-sama. Barang siapa kakinya melangkah menuju jalan dan gesekan kakinya mengenai debu. Ulangi saya. Dan gesekan kakinya, kata Nabi dalam hadis Imam Ahmad, mengenai debu, dikiaskan, dianalogikan, disamakan mengenai apa itu yang lagi turun? Hujan. Maka kaki bapak ke sini, gesekan kakinya mengenai debu, dianalogikan, disamakan, dikiaskan kena air hujan. Haramahullahu 'alan nar. Dirinya Allah haramkan dari sentuhan api neraka. Maka pulang dari sini, usahakanlah. Semoga ada barokahnya ya. Saya nggak bisa lama-lama, masih ada acara insya Allah ke arah Andara. Saya nggak bawa mobil, qadarullah ternyata hujan turun. Semoga hujan membawa berkah. Hidup ini yang penting berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak pilih mana? Bapak pilih mana? Kaya nggak berkah, miskin berkah. Berarti pilih mana? Gaji gede nggak berkah, gaji kecil berkah. Pilihnya. Semoga pada sehat selalu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya tes dulu. Berapa jumlah kasih sayang yang Allah miliki secara keseluruhan? Masya Allah. 100 rahmat Allah turunkan ke muka bumi. Berapa? Kemudian dari 1 dibagi ke 4. Yang pertama kepada, yang kedua kepada, yang ketiga kepada, yang keempat kepada. Berapa normalnya? Berapa normalnya umumnya bidadari bagi setiap laki-laki di sorga sebanyak. Tapi kalau dia matinya mati syahid, berapa bidadarinya? Apakah dia mampu melayani bidadari sebanyak? Tadi belum dibahas ya? Ya udah nanti ya. Insya Allah ya. Berapa kekuatan penghuni sorga dalam melayani bidadari? Semoga Bapak semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.